Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum bukan sekedar kumpulan aturan, ia adalah refleksi dari nilai-nilai moral dan budaya masyarakat, struktur sosial politik yang berlaku, serta cara masyarakat menyelesaikan konflik dan mengatur hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nazani Iskandar dengan NPM 251000396. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membedah sedikit tugas dari Pak Subejo dengan mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan sedikit membahas dan mempresentasikan hasil dari Konferensi Nasional 10 Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dengan judul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Secara garis besar dari hasil rapat ke-10 itu, ringkasan utama dan penjelasannya adalah hukum perdata sebagai cerminan peradaban. Hukum perikatan adalah tulang punggung interaksi sosial ekonomi. KUHP Perdata masih menjadi dasar meski usianya hampir 2 abad. Tidak dapat dipungkiri dari pertama KUHP berlaku hingga sekarang masih diterapkan. Yang menjadi masalah, ia merupakan warisan kolonial Belanda pada tahun 1847 yang tidak dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena memang dasar hukum KUHP itu dari Belanda, ya tentunya sangat tidak relevan dengan kita sebagai warga negara Indonesia, karena retorika masalah dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman yang terus berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah konteks historis. Setelah kemerdekaan 1945, KUHP Perdata tetap berlaku melalui aturan peralihan UUD 1945 untuk menjaga kepastian hukum. Namun banyak pasal sudah dicabut, diubah atau disisihkan oleh peraturan nasional dan jurisprudensi. Akibatnya, hukum perdata Indonesia kini tersebar di berbagai regulasi, tidak lagi utuh dalam satu kitab. Ringkasan utama selanjutnya adalah tantangan abad ke-31 yang meliputi ketidakpastian hukum, aturan lama tidak adaptif terhadap sengketa modern dalam artian hambatan investasi dan bisnis. Selanjutnya, kesenjangan keadilan. Pihak lemah, misalkan konsumen dalam kontrak baku atau transaksi digital, kurang terlindungi. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Banyak sekali muncul kontrak e-commerce, fintech, perlindungan data pribadi, dan lain-lain yang belum terakomodasi. Ya, jika tadi poin ketiga adalah tantangan abad ke-21, selanjutnya poin keempat yaitu isu krusial dalam pembaruan hukum perikatan yang berisi berapa poin. Yang pertama, pembaruan hukum perikatan perlu mengintegrasikan prinsip kontak internasional, hukum kontrak internasional, misalnya UNIDROIT Principles. Lalu selanjutnya akomodasi hukum Islam, asas syariah, menghindari goror, maisir, riba, dan haram harus diakui agar hukum tidak hanya berakar dari barat. Selanjutnya hukum adat yang dinamis, restitutif, mencerminkan rasa keadilan masyarakat, lalu perlu diharmonisasi dengan hukum nasional. Selanjutnya sinkronisasi lintas bidang. Banyak regulasi tumpang tindih, khususnya terkait ekonomi dan syariah arbitrase. Yang selanjutnya perlindungan anak perempuan harus menjadi fokus dalam hukum keluarga dan hukum adat. Lalu poin yang kelima, paradigma baru pembaruan KUHP Perdata harus lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia. Harus menjawab tantangan era digital dan globalisasi, sekaligus mengintegrasikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, menemukan keseimbangan tradisi dan modernitas yang diharapkan hukum adat dan kearifan lokal tetap dihargai. Lalu yang keenam adalah belajar dari rekodifikasi KUHP tahun 2023 lalu. Lahirnya KUHP baru tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa rekodifikasi hukum adalah proses yang sangat panjang. Prinsip yang sama harus diterapkan dalam pembaruan KUHP Perdata yang diharapkan isinya harmonisasi, konsolidasi, dan kodifikasi ulang. Poin ketujuh ataupun yang terakhir adalah arah dan harapan. Hukum perdata nasional harus modern dalam artian relevan dengan perkembangan global. Lalu adaptif, yang dimaksud adalah mampu mengatur kontrak digital, fintech, dan lain-lain.
lalu berakar pada jati diri bangsa yang diharapkan nilai adat, budaya, dan syariah mengangkat. Yang terakhir, berkeadilan melindungi pihak lemah anak perempuan. Ya, kesimpulannya adalah secara garis besar ini menegaskan bahwa pembaruan hukum perikatan adalah keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. KUHP Perdata harus direformasi agar tidak hanya menjadi warisan kolonial, tetapi benar-benar mencerminkan identitas hukum Indonesia yang modern, adil, dan berdaya disaing global. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya bagi yang sudah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf jika ada satu dua hal yang salah. Allahumma fiq illa qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.